Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Atamanna an takunu jayyidan wa kadzalika ana bi khairin walhamdulillah. Qabla nahnu nadrusu al-lugha al-arabiyyah hayya bina naftatihu darsunal an bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak ibu sekalian, kalian bertemu lagi dengan ibu. Materi kita hari ini adalah tentang kana. Oke, apa itu kana? Apakah kana itu isim ataukah fiil? Oke, perhatikan baik-baik. Kana di sini masuk kepada fiil. Oke, apa? Kana masuk kepada fiil. Oke, apa itu tugas kana? Perhatikan baik-baik ke depan. Kana tugasnya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim dan menasobkan khobar. Apa itu bu rofa? Apa itu bu nasob? Perhatikan baik-baik. Kalian pernah melihat tanda domah? Kalian pernah melihat tanda fathah? Oke. Rofa salah satu tandanya adalah dengan menggunakan dhamma. Apakah selalu dhamma, Bu? Tidak. Tanda rofa ada banyak, tapi salah satunya adalah dengan menggunakan tanda dhamma. Di sini kita menggunakan tanda dhamma aja, biar mudah. Tanda-tanda yang lain nanti dulu, oke? Nasob, kalian pernah melihat tanda fathah? Oke, itu tanda fathah adalah salah satu tanda nasob. Oke, paham ya? Ingat di sini ada dhammah dan ada fathah. Itu, perhatikan baik-baik. Sekarang Ibu hapus. Contoh, langsung kepada contoh. Perhatikan. Ismailu mujtahidun. Oke, Ismailu mujtahidun. Ismailu berkedudukan sebagai mubtada. Oke. Mujtahidun kedudukannya sebagai khobar. Kenapa Ismailu sebagai mubtada? Oke. Karena Ismailu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Oke, karena dia berada di awal kalimat, maka dia kedudukannya sebagai mubtada. Dan mujtahidun dia sebagai khobar. Kenapa? Karena dia terletak setelah mubtada. Paham ya? Oke. Ini masih bentuk asli. Bagaimana kalau dimasuki kana? Oke. Ketika kalimat Ismailu mujtahidun, perhatikan dulu sebelum Ibu lanjutkan. Mubtada tandanya rofa. Nah, rofanya pakai apa? Domah. Khobar tandanya rofa. Rofanya pakai apa? Pakai domah. Lah, oke. Sekarang ketika dimasuki kana, Ibu tulis kana. Kelihatan? Kelihatan ya? Ketika Ibu masuki kana, maka kalimat Ismailu mujtahidun harokatnya berubah. Berubah jadi apa, Bu? Jadi kana Ismailu. Perhatikan. Mujtahidan. Kenapa jadi mujtahidan? Karena di sini dimasuki oleh kana. Kembali ke atas. Apa tadi tugas anak? Karena apa tugas tadi? Merofakkan isim. Mana isimnya? Ismailu. Apa tadi ini? Isim. Ini jadi isim apa? Isimnya kana. Tanda isim kana apa tadi? Rofa. Tanda rofanya apa? Menggunakan dhammah. Mujtahidan. Kenapa Bu mujtahidan? Tidak mujtahidun. Karena ini adalah khobarnya kana. Oke? Mujtahidan menjadi khobarnya kana. Kalau khobar kana, maka tandanya adalah nasob. Tanda nasobnya di sini menggunakan fathah. Gampang ya? Gampang. Intinya di sini adalah
Yang membedakan di sini di harokatnya. Itu contoh pertama. Contoh kedua, perhatikan baik-baik. Tadi Ismail itu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Ismail adalah muzakkar. Sekarang kita gunakan yang muannas. Oke, kalau ini tadi muzakkar, sekarang yang muannas. Aisyatu mujtahidatun. Oke, Aisyatu sebagai mubtada. Mujtahidatun sebagai khobar. Mubtadanya di sini tandanya dengan menggunakan tanda rofa. Rofanya menggunakan apa? Dhammah. Khobar, rofanya menggunakan apa? Dhammah. Oke. Sekarang bagaimana kalau Aisyah itu dimasuki kana? Maka kananya berubah menjadi kanats. Kanats. Kenapa berubah menjadi kanats? Kemarin sudah dijelaskan di materi tentang fi'lul madhi yang sudah dijelaskan sama Ibu Munisa, bahwa Aisyah itu kembalinya kepada dhamir hiya. Kalau dhamir hiya, maka fi'il tersebut tambahan yudunya adalah tak mati. Jadi yang awalnya kana berubah menjadi kanats, gitu ya. Jadi kanats. Aisyatu kanats Aisyatu mujtahidatan. Oke. Sekarang perhatikan, kanats dan kana tugasnya sama. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Aisyatu dia adalah isim. Isim apa? Isimnya kanats. Jadi kalau dia isimnya kanats, maka dia harus rofa. Tanda rofanya menggunakan dhammah. Sekarang setelah itu, setelah isim di sini adalah khobar. Khobarnya di sini menggunakan tanda nasab. Tanda nasabnya fathah. Kenapa? Karena ada kanats. Oke? Paham ya? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Oke. Kalau kalian sudah paham tentang mubtada khobar, maka kalian akan mudah memahami tentang kana dan saudara-saudaranya. Oke? Itu yang harus diingat dalam pelajaran bahasa Arab, bahwa bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah. Syaratnya kalian perhatikan baik-baik dan terus latihan. Oke, gitu ya. Oke, kalau nanti ada pertanyaan silahkan kalian bertanya di Google Classroom kita. Silahkan tanyakan apapun itu, insya Allah Ibu jawab. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang kana. Oke, hayya bina naftatimu darsunal an bikiratil hamdalah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.